Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang besaran fisika dan pengukurannya. Di dalam bab 2 ini ada 2 subbab. Yang pertama itu ada besaran dan satuan, dan yang kedua ada pengukuran. Mungkin untuk minggu sekarang kita hanya akan membahas mengenai besaran dan satuan saja. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih piramida di Mesir? Nah, salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang yaitu piramida Agung Giza. Nah, piramida itu tuh dibangun dari 2 juta blok batu. Kalau kalian perhatikan, batu-batunya itu kayak simetris ya, kayak semuanya sama gitu. Padahal orang zaman dulu, bangsa Mesir itu belum mengenal satuan meter loh. Nah, jadi mereka ngukur pakai apa dong? Nah, mereka itu menggunakan satuan yang namanya kubit. Kubit itu apa sih? Nah, kalau kalian coba bentangin tangan kalian, jarak dari siku ke ujung jari terjauh. Nah, itu tuh namanya kubit, 1 kubit. Selain bangsa Mesir, ternyata di Indonesia juga ada loh. Nah, kubit tuh kalau di Indonesia kan jadi hasta. Sama hasta juga jarak antara siku ke ujung jari terjauh. Selain hasta, ada juga yang namanya jengkal, atau ada juga namanya depa. Kalian pasti tahu deh, 1 jengkal, 1 depa, pasti ada kan yang menggunakan satuan kayak gitu. Nah, lain di Indonesia, lain juga di Inggris. Di Inggris ada yang namanya satuan panjang yang disebut dengan yard, Y-A-R-D, yard ya. Nah, tapi kok kebanyakan ukurannya tuh dari ini ya, dari bagian tubuh manusia. Yang pasti kan kalau kita tahu bentuk tubuh manusia itu kan panjangnya beda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi mungkin kayak nggak sama gitu kan ya. Nah, seiring dengan peradaban dan budaya manusia yang berkembang, akhirnya muncul gagasan untuk membuat satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal sekarang sebagai Satuan Sistem Internasional atau SI. Nah, SI ini diambil dari sistem satuan Prancis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan besaran dan satuan. Sebenarnya besaran itu apa sih? Nah, besaran itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Contohnya nih, panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Sedangkan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contohnya apa sih? Gimana sih satuan itu? Contohnya kayak misalkan besaran panjang itu satuannya meter, kilometer, hektometer, dekameter, dan lain-lain ya. Besaran untuk besaran waktu satuannya detik, menit, jam. Untuk besaran massa, gram, kilogram, atau ada oz, dan lain-lain deh ya. Nah, besaran yang paling dulu ditetapkan dalam satuan SI itu disebut sebagai besaran pokok. Nih, ada 7 nih besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang, yang satuannya itu meter. Kemudian massa, yang satuannya kilogram. Ada waktu, yang satuannya detik atau sekon. Ada kuat arus listrik, yang satuannya ampere. Kemudian ada suhu, yang satuannya Kelvin. Ada jumlah zat, yang satuannya mol.
dan ada intensitas cahaya yang satuannya itu kandela. Oke, tapi sebenarnya ada juga loh besaran-besaran lain yang biasanya kalian ukur sehari-hari, kayak luas kamar kalian atau volume air yang kalian minum dari gelas. Nah, besaran-besaran selain besaran pokok tadi yang disebutkan, yang 7 tadi, itu disebut sebagai besaran turunan. Kenapa? Karena besaran ini didapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungkan. Contohnya nih, kayak luas. Luas adalah turunan dari besaran panjang. Kenapa? Karena rumus umum luas kan panjang kali lebar ya. Nah, lebar itu kan berarti satuannya jadi meter. Panjang, karena panjang kali lebar, jadi meter dikali meter sama dengan meter kuadrat atau meter pangkat 2. Selain luas, ada juga volume. Volume juga turunan dari besaran panjang. Besaran panjang kan satuannya meter kan. Nah, karena rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi, berarti satuannya jadi meter kali meter kali meter, atau sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan itu kan rumusnya jarak dibagi waktu ya. Kalau jarak itu kan satuannya meter, sedangkan waktu itu satuannya detik atau sekon. Jadi satuan dari besaran turunan kecepatan ini meter per sekon atau meter per detik ya. Lambangnya kayak gini nih, M per S. Oke, lanjut. Besaran fisika juga dapat dinyatakan dengan dimensi. Dimensi itu apa sih? Dimensi itu cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok yang dilambangkan dengan huruf tertentu di dalam sebuah kurung persegi. Nih kayak gini nih. Kurung perseginya seperti ini ya. Tapi sebenarnya apa sih manfaat dari dimensi? Nah, ada 2 manfaat dari penggunaan dimensi. Yang pertama itu, kalian dapat memakai dimensi untuk membuktikan 2 besaran fisika itu setara atau tidak. Jadi membuktikan kesetaraan 2 besaran fisika. Misalnya ini nih, usaha dan energi kinetik. Nah, mereka itu kan sama-sama maksudnya usaha dan energi kinetik itu kan sama-sama memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Artinya kedua besaran ini setara. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Nah, next, pada tabel ini ada dimensi untuk setiap besaran pokok yang ada di satuan SI. Tadi kan ada 7 kan ya, besaran pokok yang ada di satuan SI, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dimensinya nih, kalau panjang dimensinya ini nih, lambangnya L. Ingat ya, kalau dimensi itu tandanya pakai kurung persegi seperti ini. Sedangkan massa lambangnya seperti ini, waktu lambangnya T, suhu theta, kuat arus I, jumlah zat N, dan intensitas cahaya itu C. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada 2 besaran pokok tambahan yang nggak punya dimensi, yang tak berdimensi, yaitu ada sudut datar dan sudut ruang. Terus untuk besaran turunan gimana dong dimensinya? Nah, untuk besaran turunan, kalian hanya tinggal menurunkan saja dari besaran pokok, terus diganti sama dimensi. Misalnya, luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, dimensi untuk panjang itu kan L, lebar juga sama L kan. Jadi, dimensi untuk luas adalah L dikali L atau L pangkat 2 atau L kuadrat. Contoh lainnya yaitu kecepatan.
kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Nah, dimensi untuk jarak itu kan L, dan dimensi untuk waktu itu kan T. Jadi, dimensi untuk kecepatan yaitu L per T. Karena T-nya kita naikkan ke atas, jadi T-nya itu jadi pangkat negatif 1. Jadi dimensinya untuk kecepatan itu LT pangkat negatif 1. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh tentang gimana sejarahnya Satuan Sistem Internasional. Terus di dalam S itu ada 2 besaran yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Juga ada dimensi-dimensinya. Sekarang biar kalian di rumah ada kerjaan, coba kalian kerjakan 2 soal ini. Cuman 2 soal kok, gak banyak, tenang aja. Kalian kerjakan di buku tugas, jangan lupa dikerjain ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.